Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini kita masih diberi kesempatan untuk melaksanakan pembelajaran bahasa Indonesia meskipun masih secara daring, belum bisa bertatap muka. Untuk pertemuan kedua hari ini, pembelajaran bahasa Indonesia akan melanjutkan materi sebelumnya, yaitu mengenai teks prosedur. Pada minggu kemarin kita sudah membahas mengenai struktur isi teks prosedur. Nah, untuk hari ini kita lanjutkan materi, yaitu mengenai kaidah kebahasaan teks prosedur. Apa saja kaidah kebahasaan teks prosedur? Ada penggunaan kata kerja imperatif, penggunaan kata-kata teknis, penggunaan kata petunjuk urutan langkah, penggunaan konjungsi temporal, pernyataan persuasif, dan deskripsi alat. Jadi, inilah yang akan kita bahas pada pembelajaran bahasa Indonesia hari ini, yaitu mengenai kaidah kebahasaan teks prosedur. Kita akan bahas secara satu persatu. Yang pertama yaitu penggunaan kata kerja imperatif. Apa itu kata kerja imperatif? Kata kerja imperatif yaitu kata kerja yang menyatakan perintah, keharusan, atau larangan. Kata kerja imperatif juga ditandai dengan penggunaan imbuhan atau partikel kan, i, dan lah pada kata dasar. Contohnya, seperti buatlah, ini biasanya ada pada teks prosedur ya. Contoh kalimatnya yaitu buatlah adonan yang sudah diaduk menjadi 3 bagian. Nah, di sini makna kalimatnya berupa perintah kepada pembaca untuk membuat adonan itu menjadi 3 bagian. Di sini maknanya berupa perintah ya. Kata dasarnya buat, lalu menggunakan imbuhan lah hingga menjadi buatlah yang merupakan kata kerja imperatif atau perintah. Lalu ada panaskan. Contoh kalimatnya, panaskan air hingga mendidih, lalu masukkan bumbu yang telah dihaluskan. Nah, di sini menggunakan partikel kan. Lalu contoh selanjutnya ada hindari. Pada kalimat, hindari menyalakan kompor dengan api yang besar supaya masakan tidak mudah gosong. Kalau ini, hindari itu termasuk dalam makna larangan ya. Tetapi beberapa contoh ini masuk ke dalam kata kerja imperatif atau yang menyatakan perintah, keharusan, dan larangan. Selanjutnya ada penggunaan kata-kata teknis. Nah, penggunaan kata-kata teknis itu apa? Yaitu kata-kata khusus yang berkaitan dengan tema yang sedang dibahas. Contohnya seperti apa? Nah, ini ada langkah-langkah cara menyalakan komputer. Karena ini berkaitan dengan komputer, maka di sini pun dimunculkan kata-kata teknis yang berkaitan dengan komputer seperti monitor, CPU, keyboard, printer, saklar, kabel power, stabilizer, dan lainnya. Nah, ini berkaitan dengan komputer, yaitu termasuk kata-kata teknis. Kalau misalnya kita membuat teks prosedur yang berkaitan dengan masak-memasak, otomatis kata-kata teknisnya juga seperti mengaduk atau menggoreng, ada memasak, atau kata-kata yang berkaitan dengan masak-memasak. Jadi, kata-kata teknis ini kata-kata yang berkaitan dengan tema yang sedang dibahas. Seperti itu. Selanjutnya ada penggunaan kata penunjuk urutan langkah. Nah, apa itu kata penunjuk urutan langkah? Yaitu kata yang menunjukkan urutan langkah-langkah. Contohnya, pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya.
Nah, seperti ini contoh pada langkah-langkah di teks prosedur. Langkah pertama, terus ada kedua, langkah ketiga. Nah, jadi kalau misalnya kita ingin membuat teks prosedur, kita bisa menggunakan kata penunjuk arah. Ini sebenarnya opsional ya. Kita bisa menggunakan kata penunjuk urutan langkah, atau kita juga bisa menggunakan konjungsi seperti selanjutnya. Kemudian kita coba aplikasikan saja mana yang menurut kita itu nyaman digunakan kosakatanya. Tapi biasanya kalau kosakata penunjuk pertama, langkah kedua, langkah ketiga, itu bisa juga diterapkan dalam teks prosedur yang berbentuk paragraf. Jadi teks prosedur itu tidak hanya berupa pernyataan, lalu langkah-langkahnya itu ada poin 1, 2, 3, dan seterusnya, tapi bisa juga berbentuk paragraf. Nah, biasanya untuk membatasi antara langkah pertama dan langkah kedua itu kan ditampilkan paragraf baru. Paragraf pertama misalnya langkah pertama dijelaskan, lalu paragraf selanjutnya untuk langkah kedua gitu, dan seterusnya. Itu opsional, bagaimana nyamannya kita ingin menggunakan yang mana. Yang pasti kita harus menggunakan organisasi kalimat yang baik, itu yang paling utama. Lalu selanjutnya ada penggunaan konjungsi temporal. Apa itu konjungsi temporal? Adalah kata penghubung yang menyatakan urutan waktu kegiatan. Nah, yang barusan saya ucapkan ya tadi, contohnya seperti lalu, kemudian, setelah itu. Nah, ini merupakan konjungsi temporal. Contoh kalimatnya ada di langkah-langkah teks prosedur ini dalam mengartikan komputer yang benar. Nih, di poin kedua ada kemudian, setelah itu, klik menu shutdown, lalu setelah itu ya ini ada ya digunakan. Nah, ini kalau ini tidak menggunakan urutan langkah-langkah seperti tadi ya, ini menggunakan konjungsi temporal. Kita bisa memilih mau menggunakan langkah pertama, kedua, ketiga, atau mau diganti dengan konjungsi temporal. Yang penting antara kalimat awal dengan kalimat selanjutnya itu masih berkaitan. Selanjutnya ada pernyataan persuasif. Apa itu pernyataan persuasif? Kalimat yang bersifat mengajak. Lalu kalimat yang berfungsi sebagai perintah. Dan yang ketiga, kalimat yang memiliki makna supaya pembaca mengikuti arahannya. Nah, ini merupakan ciri dari pernyataan persuasif. Kita lihat contohnya. Cara membuat layang-layang. Buatlah kerangka layangan dengan 2 buah bambu yang sudah disiapkan. Nah, jadi di poin pertama ini sudah jelas seperti ada perintah untuk membuat kerangka layangan. Lalu selanjutnya juga letakkan bambu dengan menyilang, ikat bambu tersebut, guntinglah kertas, dan hiaslah layang-layang. Nah, dari langkah-langkah ini bisa kita lihat maknanya untuk mengajak bagaimana cara membuat layang-layang. Di sana juga ada kata perintah, imperatif ya tadi, seperti buatlah, letakkan. Dan dari langkah-langkah ini juga ingin supaya pembaca itu mengikuti arahannya. Bagaimana cara membuat layang-layang? Yaitu dengan mengikuti arahan yang telah dituliskan. Ini adalah contoh teks prosedur. Nah, ini yang terakhir adalah deskripsi alat. Apa itu deskripsi alat? Maksudnya, apabila prosedur itu berupa resep dan petunjuk penggunaan alat, akan digunakan gambaran terperinci tentang benda dan alat yang dipakai, termasuk ukuran, jumlah, dan warna.
bisa kita lihat ya, dari kata deskripsinya saja sudah berarti suatu teks atau penjelasan mengenai gambaran, supaya apa yang kita baca itu tergambarkan. Contohnya seperti ini dalam teks prosedur. Potong terlebih dahulu papan berbentuk batang pohon. Berarti kita juga terbayang ya, papan yang berbentuk batang pohon itu seperti apa. Nah, lalu ada lagi pada poin ketiga, gabungkan papan yang berbentuk batang pohon dengan papan yang berbentuk ranting pohon. Berarti kita juga harus bisa membedakan kan, mana yang berbentuk batang pohon dengan mana yang berbentuk ranting pohon. Nah, ini merupakan kalimat deskripsi alat juga, supaya kita bisa terbayang mana yang harus kita lakukan supaya tidak salah. Tuh, sudah lihat, sudah kalian baca? Seperti ini ya, contoh dari deskripsi alat atau deskripsi yang ada pada kalimat dalam teks prosedur. Intinya, kalimat yang menggambarkan sesuatu supaya kita terbayang. Nah ya, seperti itu. Jadi, itu adalah materi kaidah kebahasan teks prosedur untuk hari ini. Kesimpulannya, ada 6 kaidah kebahasan teks prosedur. Yang pertama, penggunaan kata kerja imperatif, lalu penggunaan kata-kata teknis, ketiga, penggunaan kata penunjuk urutan langkah, penggunaan konjungsi temporal, pernyataan persuasif, dan deskripsi alat. Itulah yang bisa saya sampaikan. Apabila ada yang ingin bertanya atau ingin berdiskusi atau ingin menambahkan pengalaman pengetahuan kalian, silahkan bisa berdiskusi di grup WA atau ingin bertanya di personal chat atau di Google Classroom, silahkan. Semoga materi hari ini bermanfaat. Apabila masih banyak kekurangan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.